Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awwalu ma nastaftihul maqala bidhikri hamdi rabbina ta'ala falhamdulillahi ala ma an'ama hamdan bihi yajlu 'anil qalbil 'ama thumma as-salatu ba'du wassalamu ala nabiyyin dinuhul islamu Muhammadin khatami rusli rabbih wa alihi min ba'dihi wa sahbihi amma ba'd. Hadirin sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, semoga Allah merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, pada hari ini Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk hadir di Masjid Al-Bahmudah. Mudah-mudahan langkah yang telah kita lakukan menjadikan penambah amal saleh dan menjadi bukti kita sebagai seorang mukmin dan sebagai bentuk pengagungan terhadap salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, baitun min buyutillah, atau yang disebut dengan al-masjid. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan membahas tentang pandangan Islam, pandangan syariat Islam terhadap masjid, atau kita sebut dengan memakmurkan masjid. Bagaimana kedudukan memakmurkan masjid dan bagaimana cara memakmurkan masjid. Terdapat banyak sekali ayat maupun hadis yang sahih yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Salah satunya adalah firman Allah Azza wa Jal, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah, orang-orang yang memakmurkan masjid hanyalah man amana billah, orang-orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, yaitu hari kiamat, wa aqamas salata wa ataz zakata, dan menunaikan salat dan membayarkan zakat, wa lam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat ini ditutup dengan fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ayat ini menunjukkan bahwa yang dapat memakmurkan masjid bukanlah sembarang manusia. Karena bukan sembarang manusia, maka sifat yang disebutkan di ayat tadi berarti memiliki keistimewaan yang dikhususkan. Ketika Allah menyebutkan sifat-sifat tadi, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, menunaikan salat, membayarkan zakat, tidak takut kecuali hanya kepada Allah, maka ini menunjukkan bahwa memakmurkan masjid adalah amalan yang sangat agung. Ini dalil dari Al-Quran tentang keutamaan memakmurkan masjid, yang sekaligus menunjukkan bahwa masjid adalah tempat yang sangat mulia di muka bumi ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keutamaan masjid. Diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim di sahih mereka berdua, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari hadis Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu
bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan lillah, banallahu lahu fil jannati mithlah." Siapapun yang membangun masjid dengan syarat ini yang perlu kita perhatikan, lillahi, lillah, ya, bukan untuk faktor-faktor yang lain yang bersifat duniawi atau yang tidak bermanfaat, ya, di akhirat kita. Man bana masjidan lillah, siapa yang membangun masjid karena Allah Azza wa Jalla, mari kita perhatikan apa ganjarannya. Rasulullah menjelaskan, banallahu lahu fil jannati mithlah, maka Allah akan membangunkan di surga nanti sepertinya. Jadi Allah akan membangunkan bangunan tempat di surga nanti seperti itu. Kalau kita diberikan bangunan di surga, maka otomatis ini isyarat bahwa Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Karena tidak mungkin ada bangunannya tapi tidak ada penghuninya, ya. Ini adalah keutamaan yang pertama. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dari hadis Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'un yajri lil abdi ajruhun." Ada 7 hal bagi hamba nanti akan mengalir terus pahalanya walaupun sudah wafat. Jadi ada 7 hal ini akan terus mengalir pahalanya walaupun pekerjaannya, perbuatannya sudah berhenti dengan wafatnya hamba tersebut. Apa saja? Yang pertama adalah wa hunna fi qabrihi ba'da mautihi, ya, ketika itu dia sudah di kuburannya setelah dia meninggal dunia. Yang pertama adalah man 'allama ilman. Mari kita perhatikan, nanti ada beberapa hal yang bisa dilakukan di masjid. Yang pertama adalah man 'allama ilman, siapapun yang mengajari suatu ilmu, nah, mengajari ilmu apapun, walaupun ilmu yang sangat sederhana. Karena tidak dijelaskan di sini harus ilmu akidah, ilmu fikih. Tidak. Jadi ilmu apapun itu, walaupun ilmu hanya mengajarkan membaca, mengajarkan Iqra misalkan, atau mengajarkan membaca Al-Qur'an, ya di atasnya Iqra, yang menyimak dan seterusnya, mengajarkan hadis. Itu semuanya ilmu, berarti masuk ke dalam amalan yang pahalanya yajri. Yajri itu kalau dalam bahasa Arab mengalir, ya, seperti sungai. Bukan menetes, bukan mengucur, tetapi mengalir. Bisa dibayangkan, banyak sekali pahalanya. Ini yang pertama, mengajarkan ilmu. Yang kedua adalah au ajra nahron, atau mengalirkan sungai. Jadi membuat parit supaya ada sungai yang mengalir. Ini terutama saya lihat di Jember ini masih banyak yang memiliki sawah, ya, Masya Allah. Masih hijau, masih alami. Nah, ketika membuat sungai, mengalirkan sungai, selama sungai tersebut masih ada, maka pahalanya insya Allah akan terus mengalir walaupun sudah wafat orangnya. Yang kedua adalah ajra nahron, mengalirkan sungai. Yang ketiga au hafara bi'ron, atau menggali sumur. Ya, menggali sumur. Untuk apa sumurnya? Untuk makan, untuk minum, untuk baik minum manusia maupun minum yang lain, hewan ternak misalkan. Nah, ini yang ketiga, menggali sumur. Au gharasa nakhlan, atau menanam pohon. Di sini Rasulullah mengungkapkan dengan bahasa nakhlan. Nakhl itu pohon kurma. Buahnya namanya tamr, ya, tamr. Itu kalau sudah kering. Jika basah namanya apa? Rutop. Yang biasa kita makan untuk berbuka itu namanya tamr, ya, karena sudah kering, sudah dikeringkan, warnanya menjadi kecoklatan. Adapun ketika masih basah namanya ar-rutop. Pohonnya namanya an-nakhl dengan titik kha, ya. Kalau nahl lain lagi nanti artinya. An-nakhl lebah. Nah, an-nakhl ini pohon kurma. Siapa yang menanam pohon kurma maka
nanti pahalanya terus mengalir sampai habis ya pohon tersebut, sampai mati. Au bana masjidan. Au bana masjidan, yang tadi allama ilman, ajra nahron, hafara bi'ron, gharasa nakhlan, au bana masjidan. Yang kelima adalah membangun masjid. Jadi kalau kita ingin investasi, ya investasi itu jangan hanya di dunia. Di dunia umur kita tidak lama. 60 tahun, 70 tahun. Paling 100 tahun itu sudah jarang, langka ya. Jika kita ingin investasi, maka usahakan investasi yang jangka panjang. Di dunia bukan jangka panjang yang sebenarnya adalah sampai nanti setelah wafat. Nah, membangun masjid walaupun kita sudah meninggal dunia, ya, sudah tidak bisa sholat lagi, sudah tidak bisa zakat lagi, sudah tidak bisa membaca Al-Quran lagi, kita semuanya akan melalui masa tersebut, cepat atau lambat. Oleh karenanya di antara cara untuk supaya pahala kita terus mengalir yajri, maka di antaranya adalah membangun masjid. Dan dijelaskan oleh para ulama, bukan berarti membangun masjid itu harus dari nol, dari semuanya, tidak mesti seperti itu. Walaupun hanya beberapa bagian saja. Intinya ikut mengambil porsi, ya, berkontribusi dalam pembangunan masjid. Nah, aw warratha mushafan, ini yang keenam, atau mewariskan mushaf Al-Qur'an. Ya, jika kita membeli mushaf, kemudian kita meletakkan di masjid atau di madrasah atau di tempat-tempat yang kira-kira dibaca manusia, maka setiap Al-Qur'an tersebut dibaca, kita akan mendapatkan pahalanya. Kemudian yang ketujuh, aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih, atau meninggalkan anak yang nantinya melakukan istighfar, memintakan ampun bagi ayahnya tadi atau ibunya ba'da mautihi, setelah wafatnya. Karena ketika meninggal dunia kita tidak bisa lagi istighfar, amalan sudah selesai, tinggal yang diantaranya adalah 7 tadi, diantaranya anak yang memintakan ampun, yang mendoakan Rabbighfirli wali walidayya, itu kan Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, warhamhuma, dan rahmatilah mereka berdua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua mendidik aku semasa kecil. Jadi ada 7 hal tadi. Nah, itu dalil keutamaan masjid. Kemudian masjid setelah dibangun, apa yang harus kita lakukan? Apakah sudah selesai? Ya, tugas seorang muslim, tugas umat muslim sudah habis? Tidak. Baik. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masjid harus diperhatikan karena masjid adalah tempat yang mulia. Diperhatikan kebersihannya, diperhatikan aromanya, harumnya. Masjid yang seharusnya, yang ideal adalah masjid yang harum, ya, yang wangi, menyenangkan. Kemudian kotoran-kotorannya dihilangkan. Jika ada sampah maka segera dibersihkan. Sebagaimana diriwayatkan dari hadis Jabir bin Abdullah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda, man akalal basola. Kita lihat sampai sedetil ini Rasulullah memperhatikan kondisi masjid, kenyamanan masjid dan memuliakan masjid. Beliau mengatakan, man akalal basol, siapa yang memakan al-basol. Siapa yang tahu basol? Basol adalah bawang merah. Ya, basol itu bawang merah. Kita mungkin setiap hari memakan bawang merah ini. Ada makanan yang mengandung bawang merahnya. Ya. Wathuma, athum, bawang putih. Jadi ada di zaman Rasulullah, sudah ada. Man akalal basola wathuma wal kurath. Ya, sebagian menerjemahkan ini al-kurath ini bawang bombay atau bawang daun.
mirip ya, semuanya intinya bawang-bawangan, bawang putih, bawang merah. Maka fala yaqrabanna masjidana, maka la yaqrabanna ini dalam bahasa Arab yang sudah belajar kaidah ilmu lughah ya, ilmu nahwu, ada fiil di sini dikuatkan dengan nun taukid. Jadi sebenarnya yaqrabu sudah cukup, fala yaqrab, maka janganlah mendekat. Itu sudah cukup. Tetapi Rasulullah menekankan dengan tambahan la yaqrabanna. Fungsinya apa? Supaya benar-benar menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilarang. Fala yaqrabanna, maka jangan sekali-kali mendekati masjid. Rasulullah tidak mengatakan fala yadkhulul masjid. Tidak dilarang masuk. Bukan hanya dilarang masuk, mendekat saja tidak dibolehkan. Itu kalau sudah memakan makanan yang beraroma tidak menyenangkan. Fa innal malaikata, lalu Rasulullah menyebutkan, bersabda, fa innal malaikata, karena ini alasannya kenapa tidak boleh masuk masjid, kenapa tidak boleh mendekati masjid. Kalau mendekati saja tidak boleh, apalagi masuk. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam, karena malaikat pun tersakiti sebagaimana tersakitinya manusia. Kita semuanya banu Adam, manusia. Tidak ada yang tidak dilahirkan ya dari keturunan Nabi Adam. Jadi kita semuanya ini keturunan Nabi mulia. Sebagaimana manusia itu terganggu, tersakiti dengan aroma yang tidak baik, ya aromanya, walaupun rasanya mungkin ya dibutuhkan, kita semua membutuhkan itu. Masakan yang tidak menggunakan bawang bisa dibayangkan rasanya hambar. Nah, itu pun karena aromanya tidak baik, maka orang yang memakan tidak diperbolehkan mendekati masjid. Karena di masjid itu dihadiri oleh manusia dan malaikat. Nah, manusia tersakiti, terganggu, maka malaikat juga terganggu. Ya, ini menunjukkan bahwa sampai aroma saja, aroma tidak ada bentuknya ya, tidak ada barangnya. Bawangnya tidak dibawa ke masjid, dia sudah makan di luar. Tetapi masih harus memperhatikan kemuliaan dan keagungan masjid. Ada lagi hadis yang menunjukkan keagungan masjid. Bagaimana praktik ya para sahabat dahulu. Ini bahkan sahabat yang perempuan, sahabiyah. Barangkali kita sudah sering mendengarkan kisah tentang wanita yang berkulit hitam. Wanita yang berkulit hitam yang menyapu masjid, ya, membersihkan masjid. Suatu saat diriwayatkan oleh Abu Hurairah, suatu saat Rasulullah kehilangan seseorang, mencari-cari. Bahkan beliau bertanya, fasa'ala anha. Maka sahabat Rasulullah SAW memberikan jawaban. Matat, wanita yang bahkan di sini tidak disebutkan namanya pun saking tidak dikenalnya ini. Jadi bukan orang yang terkenal, ya. Perempuan kemudian berkulit hitam, ya, tentunya bukan aib ya, dalam Islam kulit tidak mempengaruhi kualitas ketakwaan dan keimanan seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Wanita ini, kata para sahabat, matat, telah meninggal dunia. Maka Rasulullah pun seolah-olah mengingkari mereka. Beliau mengatakan, afala kuntum adzantumuni, kenapa kalian tidak memberitahu aku? Kenapa tidak dikabarkan kepadaku kalau wanita tersebut wafat? Jadi seolah-olah bagi sahabat, ya sudah wafat, tidak perlu dikasih tahu Rasulullah. Disolati, sebelumnya dikafani, dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan, sudah selesai. Tapi ternyata Rasulullah menganggap wanita ini sangat penting. Bukan karena alasan yang lain. Padahal para sahabat ada yang jago-jago yang menghafalkan Al-Quran, ada yang menjadi panglima perang, ada yang ahli fikih. Tapi orang ini, wanita ini bukan orang yang memiliki keistimewaan tertentu di mata manusia.
Ya, walaupun di mata Allah sangat mulia tentunya. Qala, ini perawinya mengatakan faka'annahum sagharu amra, seolah-olah para sahabat ini menganggap ya enggak apa-apa, enggak dikasih tahu Rasulullah. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, "Dulluni ala qabriha, tunjukkan kepadaku mana kuburannya. Di mana dikuburkan wanita yang menyapu masjid tersebut." Fadalluhu, maka para sahabat pun menunjukkan kepada Rasulullah. Dikasih tahu tempatnya, fasalla alaiha. Rasulullah pun menyolatinya. Ya, menyolatinya. Ini berkaitan dengan fikih, bagaimana hukum sholat, ada pembahasannya tersendiri. Yang terpenting, poin kita adalah seorang wanita yang bahkan namanya pun tidak dikenali. Orang mana, namanya siapa, kemudian tidak disebutkan dalam hadis. Pekerjaannya hanya menyapu masjid. Kana taltaqitul khiraqa wal idani minal masjid. Menyapu, yang membersihkan ranting-ranting yang ada di masjid dan sekitarnya. Itu saja pekerjaannya, menjadi mulia sampai Rasulullah mencari, menanyakan di mana dikuburkan, lalu sholat, menyolatinya. Ini adalah bentuk cara memakmurkan masjid. Dan memakmurkan masjid, dari sini maka bisa kita tarik kesimpulan ada dua cara. Yang pertama adalah dengan cara yang dalam bahasa Arabnya adalah al-hissi, yang bisa dijangkau indera manusia, membangun, merenovasi, ya, kemudian melengkapi fasilitasnya, itu juga termasuk yang pertama, jenis pertama, memakmurkan masjid. Ya, misalkan ada yang kurang, ada yang wakaf, jamaahnya wakaf sesuatu barang, maka termasuk yang dalam kategori memakmurkan masjid. Ya. Misalkan ada mikrofonnya kurang atau kipas, ya. Kalau di sini tidak menggunakan kipas, menggunakan AC misalkan, ada yang kurang, ikut berkontribusi. Ya. Termasuk dalam keutamaan memakmurkan masjid. Kemudian yang kedua adalah secara maknawi, memakmurkan secara maknawi, secara abstrak, sesuatu yang tidak dapat terlihat oleh mata. Kelihatannya tidak langsung mempengaruhi fisik masjid, tetapi justru maknawi ini adalah ruhnya, nyawanya masjid. Masjid tidak akan hidup walaupun dibangun mewah jika tidak ada aktivitas maknawi ini. Apa saja diantaranya adalah sholat, ya, dengan mengisinya untuk menunaikan sholat. Termasuk sholat yang sunnah. Di antaranya di bulan Ramadan ini sholat tarawih. Ya, makanya kaum muslimin diharapkan, walaupun hukumnya tidak wajib, tetapi dalam rangka memakmurkan masjid juga, ya, kita sebaiknya sebagai seorang muslim jangan sekali-kali meninggalkan sholat tarawih jika tidak ada uzur. Ikuti sampai selesai. Kemudian di antara aktivitas maknawi juga adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quranul Karim. Di masjid, alhamdulillah, ya, kita umat muslim di zaman sekarang mudah untuk mencari mushaf. Kalau tidak ada mushaf yang kertas, kita bisa membaca dari HP. Tidak masalah. Ya, jangan sampai punya alasan saya tidak bawa mushaf. Saya jauh ngambil mushafnya, akhirnya tidak membaca. Itu keliru, ya. Nah, jadi membaca Al-Quran. Kalau di zaman dahulu mungkin susah, ya, percetakan itu sulit karena tidak ada percetakan di zaman dahulu. Ya, hanya disalin, ditulis ulang, butuh perjuangan. Dan alhamdulillah kita mudah. Kemudian az-zikr, mengingat Allah, membaca la ilaha illallah, kemudian subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Usahakan di dalam masjid kita hidupkan masjid ini walaupun tidak terdengar suaranya di luar. Karena ini sifatnya ruh. Ruh kita sebagaimana kita memiliki ruh, tidak bisa dilihat orang lain. Tidak bisa didengarkan juga. Kalau ada orang yang mengaku saya mendengarkan ruh antum, itu gimana itu? Kira-kira ya, mustahil, ya, tidak bisa didengarkan. Jadi ruh itu bukan sesuatu yang diekspos. Ya, ini nyawanya masjid. Wadzikr waddu'a, ya, membaca doa. Bedanya kalau zikir itu tidak ada permintaan secara langsung. Ketika kita membaca subhanallah,
Maha suci Allah. Allahu Akbar, ini namanya zikir. Tapi kalau doa misalkan Allahumma gfirli warhamni, nah, itu doa, meminta sesuatu kepada Allah. Apapun doa tersebut, ya, salah satu indikasi atau cara doa mustajab adalah di masjid. Jadi mustajab itu ada waktu, ada tempat. Jadi mustajab jangan memperhatikan waktunya saja. Waktu-waktu yang mulia itu banyak, diantaranya sepertiga malam terakhir, di antara dua azan, yaitu azan dan iqamah. Itu doa mustajab, lebih cepat dikabulkan Allah. Tambahi dengan keutamaan tempat, ya, ini diantaranya adalah masjid. Makanya ketika umroh, ya, ada satu tempat yang di situ disifati oleh Rasulullah dengan tempat yang mustajab. Ada yang tahu namanya? Raudhah, ya, di Raudhah, ya, itu banyak doa di sana. Kalau kita diizinkan, ya, ditakdirkan Allah untuk bisa umroh, ya, berdoa. Kemudian wa iqamatu durusil ilmi, ini diantara cara menghidupkan atau memakmurkan masjid secara maknawi adalah menggelar atau mengadakan majelis-majelis ilmu. Majelis-majelis ilmu dulu para sahabat itu dan para ulama belajarnya kebanyakan di masjid. Kalau sekarang kebanyakan sudah di sekolah, ya. Kalau di zaman dahulu para ulama itu lulusan masjid, jadi bukan lulusan universitas. Tidak ada Imam Bukhari misalkan, tidak ada universitas. Nah, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal." Setelah kita mengetahui cara memakmurkan masjid, maka kita perlu mengetahui juga ada beberapa hal yang dilarang dilakukan di masjid. Jadi ada beberapa hal ini dilarang, jangan kita melakukannya di masjid. Larangan ini bukan untuk mempersulit kita, tetapi tujuannya adalah untuk mengagungkan masjid, memuliakan masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau bersabda, yang berkaitan dengan jual beli. Beliau bersabda, hadis ini diriwayatkan dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjidi faqulu la arbahallahu tijaratak." Apabila kalian melihat ada orang yang melakukan jual beli, man yabi'u aw yabta'u, menjual atau membeli, yabta'u itu yashtari, melakukan jual beli di masjid, maka katakanlah, ucapkanlah, la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam perdagangan kamu. Jadi ini ancaman yang sangat keras. Tujuannya tadi untuk memuliakan masjid. Kalau ada orang yang jual beli, makanya ketika jual beli usahakan di luar. Walaupun jual belinya kalau di zaman sekarang dengan cara online. Ini penting, terutama nanti, saya tidak tahu apa ada iktikaf di Masjid Al-Bahmudah. Ya, insya Allah ada, ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jangan sampai kita melakukan transaksi jual beli. Nah, sebagian orang iktikaf, ya, iktikaf tapi sebenarnya bisnis di masjid. Jadi jualan, buka lapak, misalkan di WhatsApp atau di online shop, ya, buka jual baju, kelihatannya di masjid tetapi jualan. Maka ini seharusnya dihindari, karena Rasulullah sampai mengatakan, ucapkanlah semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam perdagangan kamu. Ya, kalau di luar tidak apa-apa, atau diwakilkan kepada orang lain ketika kita iktikaf. Baik. Kemudian yang diantara hal yang dilarang juga adalah mengumumkan kehilangan di masjid. Jadi masjid itu untuk mengingat Allah, zikir. Hal-hal yang sifatnya adalah mengingat Allah, sholat, membaca Al-Quran, belajar. Karena
Ini semuanya untuk mengagungkan masjid. Adapun mencari, karena sebagian orang mungkin berpemahaman daripada saya mengumumkan di luar, itu mungkin lama menemukannya. Saya misalkan kehilangan uang, terus saya umumkan di luar, susah. Mendingan saya di masjid, karena kesempatan kaum muslimin banyak berkumpul di situ. Hal ini perlu kita hindari, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a rajulan yanshudu dhallatan fil masjid." Siapa yang mendengar ada orang yang mengumumkan barang yang hilang. Jadi ada barangnya yang hilang fil masjid, mengumumkannya di masjid, ya, di dalam masjid. Falyakul, maka katakanlah, ucapkanlah, la raddahallahu alaik, semoga Allah tidak mengembalikan barang yang hilang tersebut kepadamu. Fa innal masjidah, ini alasannya ta'lil hukum, ya, kalau dalam ilmu usul fikih ada hukum, ada alasannya disebutkan. Fa innal masjida lam tubna li hadza, karena masjid itu dibangun bukan tujuannya untuk ini, bukan untuk mengumumkan barang hilang. Bukan mengumumkan barang yang hilang atau pengumuman-pengumuman yang lain yang bersifat duniawi, ya, yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Maka sebisa mungkin kita jauhkan dari masjid. Tujuannya apa? Untuk mengagungkan masjid. Baik, mungkin ini sudah pukul 5.31. Barangkali kita cukupkan di sini. Kita simpulkan saja materi kita pada hari ini. Yang pertama adalah masjid adalah salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memuliakannya dan mengagungkannya. Yang kedua, keutamaan membangun masjid. Keutamaan membangun masjid, karena sebagaimana yang disabdakan Rasulullah tadi, Allah akan membangunkan untuknya seperti itu di surga. Di surga, bukan mengatakan di akhirat, tetapi di surga. Berarti ini secara tidak langsung menunjukkan ada jaminan untuk masuk surga. Kemudian poin yang ketiga, memakmurkan masjid, ya, adalah mengagungkan masjid adalah dengan cara memperhatikan kondisi di dalamnya. Yang diantaranya adalah kebersihan, kemudian wewangian, aromanya. Maka ketika kita dalam kondisi habis melakukan sesuatu, berkeringat atau memakan sesuatu yang beraroma kurang nyaman untuk orang lain, maka sebisa mungkin kita hilangkan terlebih dahulu. Mungkin gosok gigi, ya, atau kalau ada siwak, bersiwak. Kalau di badan atau di pakaian aroma misalkan asap, ya, karena perjalanan, bisa pakai parfum dulu, ya, supaya mengagungkan masjid. Kemudian berikutnya yang selanjutnya adalah memakmurkan masjid ada dua macam. Yang pertama adalah secara zahir, yang kelihatan, ya, membangun, kemudian melengkapi fasilitas yang kurang. Dan cara yang kedua adalah secara maknawi, ruhnya, intinya di dalamnya, yaitu sholat, kemudian membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, belajar, mempelajari ilmu syar'i. Dan yang terakhir adalah kita harus memuliakan masjid, diantaranya dengan meninggalkan larangan di masjid yang sudah kita sebutkan tadi dua. Yang pertama adalah jual beli, dan yang kedua adalah mengumumkan barang yang hilang. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita hamba-hamba yang semakin dekat, ya, dengan masjid. Karena di antara keutamaan orang yang hatinya qalbuhu mu'allakun fil masajid, hatinya itu selalu terikat dengan masjid, walaupun di luar inginnya itu di masjid saja. Itu apa? Yudhilluhumullahu fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Ya, Allah akan memberikan naungan pada suatu hari ketika tidak ada naungan kecuali, ya, naungan dari Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang masuk dalam kategori tersebut. Amin ya rabbal alamin.
Akhirnya kita cukupkan sekian. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.